Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam amnan liman tamassaka bih wa silman liman ittasama bih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajr kana mashhuda. Sadaqallahul azim. Hamba Allah sidang jamaah salat subuh rahimakumullah. Senantiasa kita memperbanyak puji dan syukur kepada Allah. Kalimat puji kita dikala kita bangun tadi langsung kita ucapkan alhamdulillah allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan kami kembali setelah mati beberapa saat. Wa ilaihin nusyur, dan pada satu ketika kami akan kembali kepadamu. Nah, itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau sudah kita baca, alhamdulillah. Kalau belum, berarti kita biasakan baca. Itu kalimat puji pertama setelah kita duduk, buka mata, duduk sebentar. Jangan jalan terus. Kalau jalan terus, kita kadang-kadang belum stabil. Rencana kita ke kamar mandi, tapi bukan ke kamar mandi, ke lemari, mupok lemari. Dan banyak ada juga orang yang jatuh sampai di situ meninggal. Itu momen kalimat puji pertama dan mendalam sekali maknanya. Segala puji bagimu ya Allah yang telah Kau menghidupkan kami kembali setelah mati. Nah, karena tertidur itu mati beberapa saat. Ada juga orang yang mati sejenak itu mati sebenarnya. Nah, yang paling menarik lagi ujungnya wa ilaihin nusyur. Pada satu ketika kami akan kembali kepadamu. Nah, jadi itu kalimat syukur. Karena tidur itu sesungguhnya nikmat Allah. Nikmat Allah. Bagaimana susahnya tidur malam, kita nggak bisa tidur. Berapa banyak orang di rumah sakit, ya, di ruang ICU, sedang diinfus. Walaupun pesan kamar yang bagus, kamar VIP, mahal lagi. Yang enak tidur kadang-kadang bukan orang sakit, yang jaga orang tidur. Nah, yang bergerong sakit, balik-balik ada dengar. Apa artinya? Itu nikmat paling besar. Dikala tidak kita syukuri, hilang satu rasa syukur di situ. Sampai Nabi mengajarkan doa seperti itu. Ini yang biasa-biasa saja kita ulang-ulang. Ya, cuman terus perlu kita biasakan. Mudah-mudahan kita menjadi hambanya yang asyakirin, yang pandai mensyukuri nikmat, rahmat dan karunia-Nya, dan juga menjadi hamba-hambanya yang al-abidin. Orang-orang yang senantiasa hidup ini berubudiyah pada Allah, beribadah pada Allah. Apapun yang kita lakukan itu harus mengandung nilai ibadah. Kalau tidak mengandung nilai ibadah, kita batasi saja. Oh, ini bukan ibadah. Oh, duduk-duduk sampai jauh malam, hilang waktu, terbang waktu, tidak mengandung nilai ibadah, kita bisa mengontrol diri. Oh, ini bukan ibadah.
nyokan bunya. Ya, bagaimana bagusnya kita tinggalkan misalnya. Ataupun ada kegiatan-kegiatan lain yang tidak mengandung nilai ibadah, kita tinggalkan terus. Itu baru mampu kita mengendalikan diri, memanage diri kita sendiri. Karena Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah, mengabdi. Itu saja. Mengabdi itu pun rentang waktunya Allah sebutkan di akhir surah Al-Hijr. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah terus kamu pada Allah sampai kamu menemui ajal. Nah, kita tanggal letak dah ibadah. Sepanjang kehidupan, nafas-nafas terakhir kita menghadapi sakaratul maut, masih ada ibadah di situ. Kalimat Allah, Allah. Itu paling pendek. Yang paling sempurna, la ilaha illallah. Itu. Dan tidak ada yang bisa bantu waktu itu kecuali diri kita sendiri. Jangankan di situ. Waktu tsunami saja seorang anak melihat orang tua di depan matanya, nggak bisa dibantu juga kadang-kadang. Panggil nak, ambil ayah nak. Lewat je. Allah naikkan selamat tinggal ya. Tidak usah diambil. Barangkali bapak ada ibu ada yang mengalami langsung peristiwa tsunami. Seorang ayah juga seperti itu. Ayah, ngecok lu ya. Sampai sekarang ada orang tua yang terbayang pada permohonan anak itu, setiap teringat kalimat terakhir anak itu, ayah, ngecok lu ayah. Sampai dia nak klik. Sudah berapa belas tahun terjadi tsunami? 18 ya. Nah, itu. Tapi nafsi nggak bisa bantu. Sakaratul maut itu nggak bisa dibantu kecuali diri kita sendiri. Sudah kita rekam kalimat yang membantu kita dan akan muncul kembali dia. Seperti terpanggil dia dalam memori. Apa yang kita simpan di memori itu yang muncul kembali dia. Apakah memori otak kita, lagi memori kalbu, memori hati. Karena waktu itu otak itu sudah tidak berfungsi lagi otak. Orang kesehatan bilang koma. Kalau koma itu sudah ini nggak berfungsi lagi. Kalau bahasa agama sakarat mabuk. Ya. Yang tinggal di sini di hati. Hal ini yang perlu kita persiapkan lewat kajian-kajian seperti ini. Kalau ilmu kita sudah cukup. Cuman pemantapan ke dalam. Kira-kira mampukah kalimat yang bisa menolong kita yang perintah Allah tadi, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah terus kamu pada Allah dalam kehidupan ini sampai kamu menemui ajal. Kalau belum, jangan optimis. Walaupun sudah kita persiapkan, tidak juga boleh optimis berlebihan. Tapi minimal kita sudah persiapkan. Itu. Renungan seperti ini kan bukan untuk lebih mengisi otak kita, tapi lebih mengisi hati. Sasarannya di sini. Kalau di sini udah penuh ini. Orang yang tidak sanggup hadir subuh pun tahu bahwa salat subuh ini sangat tinggi nilainya. Cuma hai kerja. Ledupu. Tapi hai lonja. Ada kadang-kadang kalimat seperti itu. Hai lonja. Gimana pegawai? Kalah berarti. Kalah dia. Kan sayang kalah. Sudah puluhan tahun kalah. Nah, jadi maka sampai Nabi memberikan sebuah apresiasi lah katakan gitu. Orang yang
dalam hidup ini banyak ingat kepada hari kesudahan yang tidak bisa ditolong orang itu adalah orang yang paling cerdas. Pada satu hari seorang sahabat Rasul dari orang Ansor, orang dari Madinah, bertanya, ya Rasulullah, ayu mu'min afdal? Mukmin yang mana yang paling utama? Mana yang paling the best? Mana yang paling bagus? Pertanyaan singkat, Nabi juga jawab singkat. Ahsanu khuluqa. Orang yang paling bagus di antara umatku, yang bagus akhlak. Yang bagus akhlak. Bagus akhlak. Akhlak dengan Allah, dia tidak meninggalkan ibadah. Akhlak dengan manusia, hablum minan nas, jalan. Kemudian sahabat itu bertanya lagi, wa ayyu mu'min aqyas? Mukmin yang mana wahai Rasulullah yang paling cerdas? Nabi menjawab lagi, aksaru zikra lil mauti wa ahsanu isti'dadan lima ba'dahu. Itu umatku yang sering ingat mati. Kalau aksarul itu banyak ingat mati. Wa ahsanu isti'dadan lima ba'dahu. Dan yang paling bagus persiapan setelah mati. Bukan persiapan sebelum mati. Bente hanya bahaya juga persiapan, aku bahaya jaga fangro lo. Bahaya jaga fangro, aku huru-huru lo. Coba kalau ada seseorang di rumah itu sudah simpan kain kafan duluan. Yang tanya orang tua-tua. Anda mi dengar di. Karena itu bukan urusan kita. Urusan orang masih hidup. Walaupun nak amanah tu ada meninggal mungkin nak ijak ihram. Ijak ihramnya pakailah salah sabah untuk ijak kafan. Bagus. Ya. Di depan lain dipakai. Kan tidak mungkin juga. Hana pada pakai depan lain mana ijak ihramnya. Tak boleh ijak kafan. Kan hana pakai lain, tapi itu salah satu kemuliaan. Apakah ihram untuk umrah ataupun ihram antara umrah dan haji. Tak ada umrah mentang je no, nasi ijak ihram. Ataupun ihram waktu musim haji, ada ihram, ada umrah di situ. Ya, kadang-kadang tidak sepasang kain ihram itu. Nah, jadi begitulah, maka bukan dalam arti kita menjadi orang yang pesimis kalau banyak ingat mati, tapi memang pesan Nabi itu diberikan penilaian yang sangat luar biasa. Aqyas, sangat cerdas, beda dengan pandai. Kalau pandai bisa intelektual, tapi kalau cerdas spiritual. Tembus bisa melihat kemahakuasaan Allah. Itu cerdas. Melihat sebuah benda saja, melihat objek satu, itu langsung ingat pada Allah. Itu cerdas hatinya. Dekat hati dengan Allah. Dia pegang-pegang umat-umat bungong kan. Bunga mawar lah, bungong. Apalagi bunga-bunga dahulu itu paling wangi. Bak pula. Gampung mayang-mayang bak. Be cukup harum. Makanya bak bunga kamu kakurung be le bekat. Kakurung be. Ada kala be lain ho. Mungkin kala bunga itu sudah kurang wanginya. Tak kenapa. Dulu semerbak luar biasa. Ini tanda alam apa ini? Dilihat seorang yang cerdas spiritual, dekat hati dengan Allah, lihat sekutung bunga diciumnya, wangi luar biasa. Bisa fresh pikiran kita. Langsung ingat pada Allah. Siapa yang mendatangkan wangi di sini? Itu masuknya tauhid rububiyah, kajian tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah, ingat pada Allah, mengesahkan Allah setiap melihat ciptaan Rabb. Setiap melihat ciptaan Allah, ingat pada Allah. Itu dengan sendirinya spontan dia. Karena sudah terbiasa. Tidak pernah kosong, yang dia lihat itu tidak pernah kosong. Tidak pernah kosong dari nilai-nilai yang mendekatkan hati pada Allah.
Menarik kalau kita kaji tentang tauhid itu. Maka pernah kejadian orang non muslim masuk Islam dia karena dia mengkaji salah satu ayat di ujung-ujung ayat sering ada wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah bertanya, apakah pada dirimu sendiri enggak pernah kamu perhatikan tentang kebesaran Allah? Barangkali sudah pernah saya sampaikan dulu. Dan sampai sekarang masih teringat. Yang dikaji pada dirinya hanya 2 objek. Pertama yang satu tumbuh di atas mata namanya alis, bulai kening. Dia heran sendiri setelah dikaji. Kenapa enggak pernah panjang-panjang alis itu? Kenapa pernah panjang bulai mata, bulai kening? Paling-paling tebal. Ya kaji tak putih. Naur yang tebal. Hidup di padang pasir tebal-tebal ini. Kalau hidup di Hong Kong tipis-tipis. Mungkin karena terik matahari di sana lebih berat. Karena paling besar fungsi ini. Kalau sempat seorang tukang pangkas, mungkin terlanjur dia setelah dibersihkan yang lain semua, dibersihkan pula ini. Rumu keruk nyonyo. Di samping hanam puhi, tak coba aja sih hanam salah. Dia coba aja. Pertama haji tajak lama tauro. Dia coba aja. Tidak bisa jalan kita kalau ini enggak ada alis ini. Apalagi sebagian tebal. Maka ibu-ibu jangan pernah buang-buang ini. Kalau buang yang asli ganti yang palsu. Kalau terus hujan meleleh dia kemari. Itu kena meleleh. Peliharalah yang Allah berikan. Itu yang dia kaji. Kenapa enggak pernah panjang-panjang? Rambut panjang. Ada tempat-tempat lain panjang. Jadi hidupnya itu di dalam meneliti dan jalan pikirannya. Ya. Satu lagi yang tumbuh di mulut namanya gigi. Nah, pernah panjang ego? Pernah panjang. Ya tempat panjang ego atau sahih. Sibuk dah lehitnya. Antu mau kokoh ego watu panjang uyup panjang watu. Pakan bu tak panjang ego sibuk dah lah. Menjelang buka puasa kat sibuk lu. Menandai sih. Tapi di segi ekonomi bagus, pertumbuhan ekonomi ada lagi. Dibuka toko-toko pangkas gigi. Nah, sekarang kan ada toko pangkas rambut. Ada zaman dahulu orang harus pangkas gigi. Yang nak tadi kekoh ego. Yang jaring-jaring gebuh ego meh. Yang jaring-jaring gebuh ego perak. Nah, pada kekem deh ego meh. Pada kekem kira mau beli-beli ego meh. Pula lampu lagi. Yang jaring-jaring. Sari. Tak pernah tahu bahawa dia akan berbahaya kepada mata. Jamun jenuh lain tau. Ikat ego. Karena saking liarnya gigi, berkah tu. Berapa banyak dah dibuka toko-toko berkah ego. Diberkas gigi, ikat. Jamun aku ala bagi balok. Nah, hidup zaman kami yang sudah lanjut usia ini masih teringat tu waktu pangkas-pangkas gigi. Apalagi orang perempuan mau pesta, mau nikah, kalau belum rapi giginya malu. Yang banyak uang taruh apa? Emas. Yang kurang sikit barangkali yang warna putih, perak. Maka orang tua dahulu yang sekarang meninggal, itu pernah seorang sudah lanjut usia meninggal di rumah sakit PMI waktu itu. Dipanggilnya saya, Pak, bagaimana? Maklum kamu meninggal. Nama Mbak Igo. Pun ada jenazah jungke teman. Yang kepegang haji memang. Itu makan rayu dan. Duduk jungke. Kecuali bisa dibuka sebelum meninggal. Panggil tukang gigi, boleh. Dokter gigi lah. Tapi kalau sudah meninggal, enggak bisa lagi. Buka mulut saja enggak bisa. Macam ni buka babah hurung kamu meninggal. Lanjut. Yang kita menjaga orang menjelang meninggal, tutup mulutnya.
Kalau tidak, waktu kita mandikan, susah menjaga masuk air. Tutup mulutnya di rumah sakit, malah diikat lagi. Pakai tali di sini, pakai kain. Nah. Itu satu lagi pelajari, kenapa nggak pernah panjang-panjang gigi? Padahal gigi itu dari jenis tulang. Kalau kita bongkar kuburan yang lama, yang tinggal gigi, rambut, dan tulang sulbi. Saya pernah bongkar 67 makam pahlawan di depan Min Kutablang. Waktu itu saya di bagian sosial sebagai ketua pelaksana membongkar di depan Min Kutablang di pohon Yubak Kenari. Pindah ke makam pahlawan dekat dengan SMK 7. Di apa nama itu? Hina, itu yang nampak. Di samping kita lihat ada jenazah, kita lihat di batu nisannya sudah 12 tahun di pengalaman. Tapi masih terbaring jenazah itu, posisinya masih seperti waktu dikuburkan. Merinding saya ini. Orang boleh itu. Karena lu yang pimpin langsung. Katanya mata Ubib Tuku Zakaria yang imum di Kutablang. Ustaz Zakaria. Cuman kain kafan saja tinggal benang-benangnya. Tinggal benang. Mata putih. Cuman kena dengan tanah yang agak warna kuning. Karena darahnya mengano miup. Maka Kutablang menggedung. Kugeri ya. Usair. Jadi dalam posisi tanahnya membantu jasad jenazah itu. Yang kita ambil pelajaran apa? Di samping tadi ada hubungan dengan gigi tinggal, rambut tinggal, walaupun sudah rapuh dia, kalumput, dan tulang sulbi. Tadi ada ayat baca ali penal sulbi wa taraib, kejadian manusia di antara tulang sulbi dan rongga dada, asal usul kejadian manusia. Kuku satu lagi, kuku tinggal. Apa yang kita ambil di segi pelajaran? Ada orang 12 tahun sudah meninggal masih utuh begini, menghadap ke arah kiblat. Tulangnya tidak berserakan. Kemudian kami bongkar lagi hari kedua, hari seterusnya yang sudah ada ahli waris. Di sampingnya baru 5 tahun kita lihat di batu nisannya. Tapi nggak tahu lagi mana kepala, mana kaki. Luar biasa. Sedih tu. Lundekli tu. Seperti kita belajar puluhan tahun karena kita melihat sebuah kenyataan. Sedih tu. Di samping itu baru 5 tahun, lebih kurang lah kan ada batu nisannya. Tapi nggak tahu mana kepala, mana kaki lagi. Kita hubungkan dengan hadis Rasulullah, benar. Innal qubura rawdatan min riyadil jinan wa imma innal qubura hufratan min hufarin niran. Kata Nabi. Sebenarnya enggak perlu diteliti pun. Kubur itu ada kala taman surga, tidur biasa. Wa innal qubura hufratan min hufarin niran. Ada kala kubur itu lubang daripada lubang api neraka. Di sini enggak sampai ilmu manusia. Walaupun sekarang saking pandainya, tapi jahil. Ada yang sudah coba-coba mau pasang kamera di tempat tidur jenazah. Luar biasa. Itu bukan wilayah kita. Cuman hasilnya tidak nampak, hitam. Allah tidak beri rahasia itu. Itu alam gaib. Tapi sudah sampai ke situ pikirannya. Enggak perlu diketahui itu. Tapi kenapa kami ketahui? Ya berhubung kubur yang bisa dipindahkan karena tanah itu bermasalah. Digugat oleh ahli waris waktu itu. Dan oleh pemerintah sudah siapkan kuburan di belang panjang itu. Ada beberapa sebab boleh dibongkar kubur. Tanah bermasalah. Ada kasus. Kemudian karena perlu diteliti. Ada kasus hukum. Langsung dikuburkan. Walaupun bukan seagama dengan kita. Kasus Jaswa. Dibongkar ya. Kan nampak kebenaran. Walaupun non-muslim. Tapi di segi prosesnya kita akui itu. Ya. Kita hormati manusia.
Berhasil. Itu boleh dibongkar, secara agama juga dibolehkan tuh. Dulu pernah ada dibongkar kubur seperti itu, seorang mahasiswi bawa pulang ke Aceh Timur. Kasih tahu oleh temannya kepada orang tuanya, kenapa meninggal? Muntah mencret. Padahal bukan. Hamil 2 nikah, kemudian mengaborsi kandungannya, sudah 7 bulan. Meninggal. Terjadi pendarahan yang banyak. Hari ketiga dibongkar, karena ada ketahuan bahwa bukan muntah mencret. Untuk diketahui siapa pelakunya, dapat akhirnya. Datang tim forensik dari Rumah Sakit Peringadi katanya. Usia tahun-tahun 80-an, belum begitu hebat dari rumah sakit yang ada di kita di sini. Itu boleh. Tanah bermasalah, ada kasus hukum, abrasi pantai, dan ada beberapa sebab lainnya. Ataupun di waktu dikuburkan tidak diketahui bahwa tidak menghadap kiblat. Itu boleh bongkar sebentar, hadapkan ke kiblat. Ataupun jatuh benda berharga. Nah, jatuh benda berharga, dipastikan bahwa di situ jatuhnya. Boleh bongkar sebentar. Tapi kalau yang kasus untuk menemukan kebenaran, ya sampai dipreteli lah gitu. Periksa mandoma. Nah, itu Islam ini, hukum ini tidak kaku dia, tidak kaku. Nah, termasuklah di situ yang di Kuta Blang. Nah, jadi kita kaji tadi masalah gigi. Akhirnya yang non-muslim ini masuk Islam dia. Wah, tidak ada jawaban kenapa yang tumbuh di atas mata namanya alis, kenapa yang panjang. Kalau sebab panjang pun lucu juga. Nah, kalau jud ungu ka panjang di. Tidak wo cucu dak beut di. Oh, katuk kau pokoknya. Tutup mata. Tapi Allah jaga itu. Gigi juga seperti itu, kalau ada sebab panjang, luar biasa. Tapi yang sejenis dengan gigi dari tulang adalah kuku, buke. Ini tulang ini, cuman tipis. Panjang dia. Setiap sejumat sekali sunat potong. Nah, jadi tidak habis fikir dia. Lewat sebuah kajian, lewat sebuah penelitian, lewat sebuah perjalanan panjang pikirannya, akhirnya sampai dia mengaku kebenaran Al-Quran. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tidakkah kamu perhatikan di tubuhmu, di situ banyak kekuasaan Allah, kekuasaan Tuhanmu. Maka umumnya yang hijrah ke Islam itu orang pandai-pandai. Ya, menjadi guru-guru kita. Pendakwah-pendakwah. Saya nggak usah sebut namanya, sudah sering datang kemari. Yang bicara-bicara keras sekarang menantang kezaliman, kan banyak orang itu. Kalau sebentar saja kita sebut ada Dr. Yahya Waluni, ada Syamsul Arifin Nababan yang dia sudah mengelola semua mu'alaf di Jakarta sekarang. Banyak lagi yang lain. Umumnya menjadi guru, menjadi penceramah, menjadi pencerahan. Tapi sebaliknya yang kadang-kadang meninggalkan Islam ini pelan-pelan, kadang-kadang meninggalkan, kadang-kadang secara langsung dia meninggalkan. Nah, di situ ada bodohnya, di situ ada perlu uangnya gitu. Orang itu meninggalkan kekayaannya, dia tinggalkan semua kesenangannya. Seperti yang pernah saya syahadatkan tahun 80-an juga di Masjid Arun. Waktu itu masih hebat sekali Arun. Seorang anak perempuan baru kelas 6, kelas 3 SMP. Majid Kaur namanya, orang India. Warna putih kulitnya. Lari dia dari Medan. Apa alasannya? Saya tidak sanggup menahan lagi setiap orang Islam mengumandangkan takbir. Allahu Akbar itu. Takbir Idul Fitri, Idul Adha, kebetulan rumahnya dekat dengan masjid. Paling kaya orang tuanya, pengusaha di Medan. Bukan tanggung-tanggung. Satu lagi dia paling senang mendengar suara azan. Dia cari bagaimana, lari dari rumah dia. Kebetulan ada saudaranya, pakciknya di Auri, di komplek Auri, Bukit Rata. Nah, pakciknya lah bawa ke BDI Arun. Pulang malam itu, malam Selasa saya ingat. Dalam jadwal saya ceramah. Nah, bilang Pak Masjid jangan ceramah dulu, kita syahadatkan dulu ini.
Naik kelas 1 SMA. Majid Kaur. Dia minta rubah namanya menjadi Murni Islamiyah. Nama-nama udah disimpan sendiri. Tidak bisa dibendung itu. Hidayah Allah. Dan juga lewat kajian semenjak kelas 4 SD. Dia pelajari. Nah, sudah tersimpan di hatinya, nggak bisa dibendung itu. Nggak bisa dibendung. Ya, cinta kepada sebuah keyakinan. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, itu baru yang pertama. Yang kedua, salah satu orang betul-betul beriman pada Allah, lihat pada salat subuh. Nah, lihat salat subuh. Alhamdulillah, kita semua ini pasukan subuh, apa nama lagi? Ya, jamaah subuh lah. Mari kita pertahankan sampai akhir hayat kita. Mungkin kita masih teringat, walaupun kata Hamka, mau lihat orang betul-betul beriman, lihatlah subuh. Mau lihat orang Islam secara keseluruhan, lihatlah salat Id. Ya, Hamka. Saya teringat ke Hamka itu dulu waktu tahun 80-an kuliah di Banda Aceh, kalau sudah malam Jumat nonton TV hitam putih. Nonton TV hitam putih setiap malam Jumat setelah pengajian Al-Qur'an ceramah. Beliau Hamka, EZ Muttaqin orang Bandung, ada beberapa lagi yang lain. Masih langka sekali waktu itu. Tapi kita sangat kepingin mendengar siaran langsung TV hitam putih yang panjang itu. Ada satu tempat ramai-ramai ke situ berkumpul. Ya hebat awaknya TV hitam putih. Dengan suara beliau pelan-pelan. Dalam penjara beliau menyelesaikan tafsir Al-Azhar. Di penjara oleh Soekarno kalau tidak salah. Dan akhirnya beliau meninggalkan jabatan MUI juga demi keyakinannya dia tidak mau Natal bersama. Walaupun dia seorang ketua MUI pusat. Waktu Soeharto waktu itu dia tinggalkan. Itu. Jadi ada beberapa kalimat beliau sekarang yang memang rujukannya dari hadis sebenarnya. Walaupun beliau bahasakan dengan bahasa beliau sendiri. Kalau mau lihat orang betul-betul beriman, lihatlah jamaah subuh. Sudah tetap subuhnya, insya Allah. Tinggal berdoa, bisa kita pertahankan. Kalau mau lihat bagaimana banyaknya orang Islam, sekitar nama Islam, lihatlah salat akhir raya. Islamic Center halal ya. Padung 10 ribu lah. Tapi halal. Apa rayu Islamic Center? Hanya yang tempat yang paling rayu duk semua halal. Leho li hanal aja. Selamat tinggal di sembahyang, selamat tinggal puasa. Ya inang ke bahasa lekong ju. Rah ke bah. Ya nacok puasa uku lah. Ya nacok. Ya agak menazilang ke bah ke piyah ju. Selamat tinggal. Ada benarnya walaupun bukan kita akui tingkat dengan hadis, tapi itu makna hadis. Apa makna hadis? Orang yang paling berat salat dua waktu. Asqalus salati alal munafiq salatul isya wa salatus subhi. Yang masih ada nilai-nilai nifak di hatinya, tidak sungguh-sungguh betul. Ada ketergantungan dua, salat isya dan salat subuh, beratnya. Nah, maka itu menjadi ukuran seperti itu. Jangan kita terjerumus kepada apa yang telah sebagai tanda-tanda Nabi berikan. Maka alhamdulillah kita berikan apresiasi kepada kita semua. Mudah-mudahan yang sudah kita bertahan dengan ceramah-ceramah singkat dalam bulan suci Ramadan seperti ini, yang paling penting kelanjutan itu tanda bahwa iman kita, amal ibadah kita makbul isinya. Bukan sesaat, tapi keberlanjutan itu. Seperti haji mabrur, bukan sebentar. Keberlanjutan itu yang Allah nilai. Yang pertama Allah nilai. Nah, cuman keberlanjutan itulah yang bisa mempertahankan amal yang sudah ada, dan itu salah satu bukti bahwa kita dekat dengan Allah dan makbul insyaallah di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Ini kaum muslimin dan muslimat jamaah rahimakumullah, barangkali ada dua bahagian yang kita sampaikan. Yang pertama lebih kepada renungan pada awal-awal. Yang pertama kita sampaikan, yang kedua mari kita pertahankan musalla kita ini al-mukhlisin, tempat orang-orang yang ikhlas beramal. Dan mantanya pula gak mukhlisin, orang yang ikhlas beramal semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Semasa masih kita sanggup tertatih-tatih menuju kemari dalam bulan suci Ramadan dan juga di luar bulan suci Ramadan. Coba kita termasuk kepada yang tadi. Hamba Allah yang kuat betul-betul imannya. Nah, subuh. Kalau seandainya tahu bagaimana kelebihan salat subuh berjamaah, kalaupun kamu merangkak menuju ke tempat salat subuh berjamaah, kamu akan merangkak. Maknanya pun merangkak mudah belum yang dari rumah dah belum kena mayang-mayang yang sebagai olahraga kita kira. Merangkak. Tapi begitulah Nabi mengatakan, kalau kamu bagaimana tahu kelebihan salat subuh berjamaah, kamu akan merangkak pun. Kadang-kadang enggak dapat waktu lain. Sama dengan orang buta juga, ditanya oleh orang buta, apakah Rasulullah saya ke depan jamaah? Saya buta. Kamu dengar azan? Dengar. Ada yang bimbing kamu, pegang kamu ke sana? Ada? Oh, datang. Kita aja dumpu terang dia. Lampu macam ke. Majno le urung terang mata, tapi hendak terang mata hati, hendak cerdas. Terang mata kepala tapi tertutup mata hati. Yang kinanya ya terpakai tutup mata hati. Ada dosa di hati itu. Imam Al-Ghazali mengatakan 3 sebab hati jadi tutup. Pertama ada dosa di hati, tertutupi dia. Yang kedua qaliluz zikri. Kurang zikir, kurang kita asah itu. Kurang kita asah. Maka diasah oleh yang lain, oleh godaan-godaan. Yang ketiga, hubbud dunia, sangat cinta dunia. Mia ke dunia anzewate. Ya, yang keempat bukan 3, yang keempat tulul aman, panjang angan-angan, menunda-nunda berbuat baik. Ya Pak, ya Bu, tajak jamaah baik ya, dan kurun sehat apa. Ya berkah najak corona. Majano pun ada corona, ada konflik, ada Aku pindah hal Allah mata orang je perah handa je napos dari hidih ke mata 2 buah pos. Belum yang lejak ceramah marang kau oleh pada 20 buah pos, na pernah dengan senjata gedor-gedor mertohan. Ceramah subuh upadang sakti. Alhamdulillah, watanya yang berani ijak lentuan sira tu tungku Mus'ad. Mus'ad air. Jangan larang-larang saya kalau begitu beliau. Jangan larang-larang saya. Alhamdulillah. Selamat, walaupun ada waktu-waktu kita yang jantungan juga, tapi kita serahkan kepada Allah. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, mungkin agak panjang sedikit. Inilah yang barangkali yang perlu kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat. Bertemu Ramadan lalu, bertemu lagi Ramadan ini. Tadi malam ada saya sampaikan, ada jamaah kita yang dulu bersama di sini. Sekarang sudah kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga diampuni segala dosanya, dilapangkan kuburnya. Kawan kita, guru kita. Saya paling teringat waktu itu ceramah subuh dulu, beliau di sini duduknya. Setelah ceramah dirangkulnya saya. Ya, paling teringat. Maka kita mohon pada Allah dipanjangkan umur kita, diterima segala amal ibadah kita. Jikalau ada kesalahan, Allah ampuni kita. Jikalau satu ketika kembali kepadanya, Allah terimalah kita sebagai hambanya yang selamat iman dan termasuklah orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.